Halo bro, hari ini saya lagi bersama Haji Andos, salah seorang petani tambak yang ada di Kota Tarakan. Kemarin itu ada pertemuan dengan wali kota beserta petambak dan para pengusaha cold storage untuk mencarikan solusi harga udang yang terus menurun drastis. Kebetulan Haji Andos juga hadir di pertemuan itu. Kita mau tahu dulu, apakah ada hasilnya pada saat pertemuan kemarin Pak Janes? Kalau saya lihat di dalam forum kemarin pertemuan itu di wali kota tidak ada solusinya. Karena seakan-akan Pak Wali disalahkan. Saya bilang bukan. Pak Wali itu cukup baik memfasilitasi kita orang-orang dari Sulawesi Selatan, khususnya petani tambak di Kota Tarakan. Yang punya kebijakan ini mengambil tindakan cepat ini harusnya Gubernur Kalimantan Utara. Di-sharing lah itu di dalam forum. Ada apa penyebabnya harga udang ini kok sampai bisa anjlok dalam satu air ini. Apa urusannya Pak Haji dengan Pak Gubernur? Loh, kan ini kan pemerintah provinsi mengambil alih semua, Pak. Perikanan diambil, SD diambil, itu kan harusnya ada program dibuat satu saat bahwa dampaknya ini harga udang ini apa penyebabnya ini. Sementara bensin naik, bahan pokok naik semua. Jadi kita meminta penyelesaian itu, Pak Gubernur turunlah, rapatkanlah dulu sama krok-sorit ini. Apa dampaknya harga udang kok bisa anjur sampai sekian? Jadi, pertemuan kemarin itu nggak ada solusi ya? Tidak ada solusinya, Pak. Karena itu saja dia berputar di perusahaan. Makan pos-pos pengumpul dicurigai. Bahwa itu pengumpul-pengumpul di Kota Tarakan, dia sendiri bikin tabel ini. Wah, ya mengeluarkan harga sebetulnya. Itu kami meminta siapa? Dan tidak ada yang mengakui itu harga udang, Pak. Bahwa saya yang kasih tabel ini, saya yang kasih ini. Oke. Itu kan. Kalau menurut Haji nih, solusinya apa ini? Nah, kalau bagaimana cara supaya harga udang itu stabil sesuai dengan keinginan para petambak? Apa solusinya menurut Haji? Kalau saya melihat seperti kemarin-kamarin almarhum Haji Miding itu, dia bawa orang itu, Pak, di luar negeri yang pintar bahasa Inggris dikirim ke Inggris, yang pintar bahasa Korea dikirim ke Korea, yang pintar bahasa Jepang dikirim ke Jepang. Nanti pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bagaimana supaya bisa diajukan melalui anggaran APBD. Oh gitu. Disilitkan atau bagaimana supaya ada pengetahuan di luar negeri, di Eropa. Okay. Nah, itulah yang dilakukan kemarin seperti almarhum Haji Miding. Pak Haji, harga udang di Eropa, khususnya di Inggris, sekian satu ekornya. Oke. Sekian. Nanti perbandingannya di sini, kan nanya 1 kilo 120 berapa. Ini tidak ada saling menyembunyikan semakan. Senakan-nakan kesian Pak Wali diserahkan. Pak Wali tidak bisa diserahkan, Pak. Harusnya itu mengambil peranan itu, mengambil kebijakan, panggil semua pelosori, dimediasikan sama Gubernur Kalimantan Utara. Dampaknya ini harga udang kok seperti ini bagaimana? Maka nggak ada kemarin itu teman pelosori mengatakan bahwa Ukraina mau perang ini. Loh, bagaimana kami ini Pak, bertahun kami lebih ini Pak dikena dampak COVID-19. Tidak pernah ada pengaruhnya bahwa kenapa ini? Coba kau pikirkan, apa sih hubungannya dengan Ukraina dengan ini mau perang? Nah kita sekarang ini kena COVID-19 ini Pak, berapa tahun? Oke. Ji, bukan karena ini ya, harga udang Kaltara itu turun karena kualitasnya sebenarnya nggak bagus gitu. Bukan begitu kan? Bukan. Kalau menurut wilayah Indonesia Pak, Tarakan populer harga udangnya, bebas dari formalin. Coba kau India sampai 6 bulan ses 15, tapi dia pakai formalin. Zaman dahulu ini Pak, mulai almarhum Haji Miding, kita punya ekspor udang Pak di Kota Tarakan itu juara 1 Pak. Juara 1 ya? Juara 1, karena tidak pakai itu namanya formalin. Nah inilah yang kami meminta. Kami meminta dengan Provinsi Kalimantan Utara cepat mediasi ini sebelum ada aksi demo. Karena petani petambak ini tidak mau lagi dibohongi. Oke, sekarang katanya ada mau rencana demo. Ada yang mau rencanakan demo air mati. Apa yang mau dituntut itu? Untuk dituntut untuk perusahaan dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Mana janji-janjinya yang kemarin dijanjikan oleh petani-petani petambak bahwa kalau 1 tahun saya tidak perhatikan harga udang, saya akan mundurkan diri dari Gubernur Kalimantan Utara. Ji, tapi nanti dituduh orang bahwa Pak Haji ini kok harga udang dikait-kaitkan sama gubernur, nanti dituduh politik lagi. Kan
masalah politik itu. Udang ya udang. Ya, masalah Jangan udang. bawa-bawa ke politik dong. Ya, memang kalau menurut ini kan ini tuh kan itu janji politiknya kemarin mengatakan bahwa apabila saya dilantik 1 tahun saya akan pertikan harga udang. Inilah yang ditagih petani-petani petambak khususnya di Kalimantan Utara, khususnya di Kota Tarakan. Mantap. Ada bukti janjinya. Oh banyak, banyak buktinya Pak, banyak bukti ditandatangani. Ada kemarin mempirangkan di rapat di wali kota. Mungkin masih berproses kali Ji, karena kan ini kan masih baru 1 tahun atau 2 tahun ya Pak Gubernur itu berkuasa ya. Mungkin lagi proses kali. Kan prosesnya nggak bisa langsung dilantik besok terus harga udang langsung naik kan, nggak begitulah kali. Jadi begini logikanya Pak. Mau 2 tahun, mau 2-3 tahun, ini kan masa waktunya Pak Gubernur ini kan tinggal menghitung bulan. Nah selama itu kan selama dilantik, adakah pernah dia menyampaikan di media bahwa saya akan turun melihat ini harga udang di Kroksori atau khususnya di perikanan. Tapi ini kan tidak ada sama sekali dilihat oleh petani-petani petambak khususnya di Kota Tarakan. Oke, apa petani petambak pernah ketemu Pak Gubernur? Wala-wala, saya belum pernah melihat apakah dia pernah ketemu petani petambak dengan gubernur, apakah pernah diseri sama gubernur, belum pernah saya lihat. Nah inilah kebijakan ini mau diambil. Nanti medianya yang stel, oh ternyata Pak Gubernur ini pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dia sudah turun melihat harga udang, dampaknya harga udang kenapa begini, sementara ini bensin, solar naik. Itu yang diminta sekarang masyarakat. Masalah itu bisnis global itu di luar di Eropa itu kan nanti kita sharing. Ada temuan atau tidak ada temuan itu kan nanti perusahaan yang mengetahui. Kan tidak mungkin dia membeli perusahaan udang kalau rugi Pak. Oke. Yang selalu kita kena dampaknya ini petani petambak. Oke, ini tadi udah sempat nyinggung demo. Nah ini rencananya kapan demo? Inilah kita nanti mau rapatkan barisan masing-masing ketua pilar untuk mewakili nanti dari Mamburungan, dari Karungan, dari Juata, dari Dapa Bandara, dari Parunas kita nanti akan merapatkan dulu. Apakah nanti dulu langsung meluncur ke Dewang atau meluncur ke Perikanan atau nanti didudukan di mediasi sama gubernur solusinya bagaimana, karena ini dampaknya ini otomatis Pak orang mau demo nanti hari mati. Jadi mau di demo itu siapa? Perusahaan kami meminta hadir dengan gubernur. Oke. Nah itu petani petambak dia mau jelaskan supaya apabila ada temuan ini perusahaan ini atau Kroksori ini beda harga dari luar dari itu kan bisa diberikan teguran atau diberikan sanksi. Apakah nanti izinnya dicabut atau tidak bisa lagi diperpanjang izinnya. Ternyata kalau misalnya demo itu juga harga udang nggak bisa naik tuh apa kelanjutannya Tentu setelah ada. itu? Tidak mungkin tidak ada hasilnya. Tentu ada. Kan ini barang ini kan mesti nanti melalui jalur mediasi. Apakah nanti pemerintah Provinsi Kalimantan Utara panggil kita, jalan solusinya bagaimana? Nah ini kemarin tidak ada selesai. Maka Dr. Heru diserahkan, pemerintah kota diserahkan. Nah yang punya kebijakan itu harusnya sharing itu wali kota dengan gubernur. Padahal bukan tanggung jawab Pak Dr. Herul, bukan wali kota ya. Bukan tanggung jawabnya. Saya selalu dengan Pak Gubernur itu Pak, Oke. bahwa bisa menampung aspirasinya masyarakat khusus Kota Tarakan, memanggil petani-petani petambak, dicari jalan keluarnya. Nah kemarin muncullah isu wali kota dia bilang punya ini. Pada wali kota ini tidak ada sama sekali Pak, itu saya masuk di perusahaan. Niatnya cuma mau memfasilitasi. Memfasilitasi aja, luar biasa ini Pak Wali ini termasuk Dr. Heru Pak, luar biasa Pak. Padahal bukan tanggung jawab dia. Bukan tanggung jawabnya, harusnya Provinsi Kalimantan Utara mengambil tindakan cepat supaya jangan ada demo. Ini yang kita mau. Kita juga ingin ini mau lihat tar damai. Betul. Kita mau lihat ini pemerintah bisa saling membantu dari tokoh-tokoh masyarakat. Tapi kalau bagi ini ini yang ditagih janji melulu. Oke. Mana janjinya bilang Pak Gubernur? Sampai hari ini tidak terbukti. Maksudku saya, kau turunlah di perikanan itu supaya nanti media setel ini, oh ternyata ini Provinsi Kalimantan Utara dia sudah turun memberikan teguran kepada Kroksori. Sampai hari ini Tidak ada. wabillahi taufiq wal Tidak hidayah. ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Ji. Kiring bos. Sebentar. Satu lagi pertanyaan, ini pesan-pesan terakhir ya. Karena kita nggak tahu umur kan, kita bisa panjang apa pendek kan. Nah, pesan-pesan terakhirmu apa nih Ji? Saya Terkait punya- dengan harga udang. Saya punya pribadi. Terutama nih ya, sampaikan kepada para pengambil kebijakan, termasuk juga pengusaha, termasuk juga teman-teman petambak. Apa pesan-pesan terakhirnya di Andos? Jadi saya punya pesan-pesan terakhir.
saya memberikan solusi yang terbaik khususnya Kota Tarakan. Oke. Marilah kita kerjasama, pihak perusahaan dan pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, disertai oleh wali kota kita, kayak kamar difasilitasi kita. Marilah kita cari solusi yang terbaik. Apabila tidak ada solusi yang terbaik, saya pesankan kepada khususnya orang tua saya, adik-adik saya, khususnya petani petambak dimanapun dia berada, khususnya di Kota Tarakan, marilah kita menjaga Kaltara. Tapi kalau memang tidak ada direspon, tinggal tergantung dari orang tua saya. Solusinya apakah mau diadakan demo, itu saya kembalikan kepada khususnya petani-petani petambak di Kota Tarakan. Oke, itu buat petambak. Sekarang buat perusahaan cold storage, apa pesannya? Nah, saya minta juga dengan cold storage khususnya di Kota Tarakan lebih baik transparan daripada transisi. Daripada nanti perusahaan kena dampaknya, muncul keributan, muncul ini, akhirnya siapa yang rugi kalau bukan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan khususnya Kota Tarakan. Yang terakhir, ketiga, pesannya buat pengambil kebijakan. Nah, Pak Wali atau Pak Gubernur, silakan disampaikan nih, mumpung live nih. Kalau menurut logika saya melihat sebetulnya mengambil peran itu Pak, harusnya pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Nanti akan diseri dengan pemerintah kota kayak kemarin. Memfasilitasi itu harusnya Gubernur Kalimantan Utara, bukan wali kota mengambil kebijakan. Harusnya Provinsi Kalimantan Utara itu yang merasa terkait di dalamnya ini, tolong diperhatikan petani petambak khususnya Kota Tarakan. Terakhir, besok lusa apabila ada temunya ini baik, semua kita merasakan petani petambak baik luas baik kecil. Saya mohon minta maaf kalau ada kesalahan saya. Apabila ada kalimat-kalimat saya di media ini, tolong saya minta maaf karena saya ini buta huruf, saya tidak tahu membaca. Tapi di dalam kebijakan ini, yang di dalam terkait ini, tolong cepat mengambil kesimpulan. Jangan sampai nanti ada demo, bentrok dengan petugas, itu sangat-sangat kita merugikan khususnya di Kaltara, khususnya di Kota Tarakan. Oke, mungkin ditutup dengan pantun sih. Saya mengatakan saya tutup dengan pantun. Ya, kumis melintang dada berbulu, hutan melulu janji melulu, di mana ada sendok di situ ada warung. Oke, makasih Pak Janos ya bro. Ini tadi Kirim, Bos. wawancara dengan salah satu petambak Pak Haji Andos. Beliau menyampaikan banyak hal terkait dengan harga udang yang terus turun dan para petani tambak minta agar segera dicarikan jalan keluarnya. Nanti kita wawancara lagi untuk isu-isu yang lebih menarik ya. Makasih.